Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, selamat datang di video saya, di video wawancara saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya nanti akan mengajak ngobrol-ngobrol santai atau mewawancarai ada beberapa rekan kerja saya di tempat kerja ya, untuk membahas topik yang sangat penting dan yang sering kita luput di kehidupan kita, yaitu tentang Ghazwul Fikri atau yang sering dikenal dengan perang pemikiran. Nah, topik ini bukan sekedar istilah ya, tapi sesuatu yang secara tidak sadar sudah masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang lewat media, budaya populer, bahkan cara berpikir gaya hidup. Nah, nanti di video ini saya akan dengarkan pandangan dan pendapat dari teman-teman saya atau teman-teman rekan kerja di lingkungan saya mengenai apa itu Ghazwul Fikri dan bagaimana pengaruhnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Jadi tetap di sini teman-teman, kita mulai wawancaranya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya bersama Pak Purnomo ya. Di sini saya akan mewawancarai mengenai Ghazwul Fikri. Kira-kira sebelumnya Bapak pernah dengar nggak istilah Ghazwul Fikri itu apa? Saya pribadi belum pernah dengar itu mas. Apa kira-kira itu mas? Jadi Ghazwul Fikri itu kayak semacam perang pemikirannya Pak ya. Perang pemikiran dalam hal ini itu kita kayak gaya hidup kita, terus pola cara pandang kita itu dipengaruhi oleh bangsa dari luar Pak. Bangsa barat terutama yang menentang ajaran agama Islam. Nah, biasanya tuh hal Ghazwul Fikri ini kayak menjadikan kita tuh kayak cuek gitu sama aturan agama, ajaran kita, ajaran agama Islam. Terus kita juga kayak mengagumi banget hal-hal yang dari barat gitu ya, yang terpengaruh dari gaya barat. Sama yang paling parahnya, kita tuh bisa hilang rasa identitas diri kita sebagai seorang muslim. Nah, biasanya tuh bentuk-bentuk dari Ghazwul Fikri itu bisa melalui sosial media pertama, terus sosial media, terus seperti kayak pendidikan, bisa melalui pendidikan juga, terus lewat tontonan-tontonan yang emang nggak layak kita tonton gitu loh. Nah, Ghazwul Fikri ini juga penting banget buat kita tuh biar tahu loh hal-hal apa sih yang bisa, hal-hal yang menentang ajaran agama Islam itu. Jadi setelah penjelasan itu Pak mengenai Ghazwul Fikri nih, kayak yang Bapak tangkap nih ya, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman nih atau remaja-remaja atau anak-anak yang di luar sana yang biar nggak dipengaruhi oleh pemikiran atau perang pemikiran dari bangsa luar itu kayak apa? Idenya bagus sekali tuh mas, Ghazwul Fikri itu ya. Jadi menurut saya itu sangat bagus banget kalau misalnya bisa disampaikan pada generasi-generasi saat ini atau masyarakat pada umumnya saat ini ya. Karena hari ini tuh banyak yang tahu soal Ghazwul Fikri ini ya. Jadi mereka tanpa sadar itu terpengaruh sama budaya dari luar. Padahal budaya kita sendiri sudah sebenarnya paling bagus banget itu, terlepas dari Islam atau bukan ya. Karena di sini kita diajarin sopan santun negara kita, tapi kalau kita lihat budaya dari luar ya, sopan santun kita udah menurun, bahkan untuk maaf nih dari segi pakaian, aurat kita terbuka. Jadi menurut saya bagus banget itu mas kalau misalnya bisa disampaikan pada khalayak rame, disiarkan lagi. Jadi anak muda atau misalnya itu umumnya itu anak muda bisa menyampaikan lagi dan memperbaiki generasi berikutnya sehingga tidak mudah terbawa arus. Oke, terima kasih Pak untuk pesan-pesannya. Saya ucapkan terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih untuk Pak Pur, semoga harinya semakin berkah selalu. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini saya bersama
Mas Anggi ya, Mas Anggi, teman saya, rekan saya, eh, akan saya wawancara mengenai sekilas lah tentang Husul Fikri itu apa. Nah, Mas Anggi ini sebelumnya udah pernah tahu nggak Mas masalah apa? Tahu istilah dari Husul Fikri itu apa? Yang setahu ini belum sih. Emangnya apa ya? Belum, berarti belum tahu ya? Belum tahu. Saya kasih sedikit penjelasan aja ya Mas mengenai Husul Fikri itu istilah dari ini Mas apa perang pemikiran. Jadi kayak dalam hal ini tuh kayak bagaimana cara kita berpikir, terus pola pikir dan budaya kita tuh dipengaruhi oleh bangsa luar, bangsa barat yang terutama itu menentang ajaran-ajaran agama Islam. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya kayak kita tuh jadi ngerasa kayak sering cuek sama aturan-aturan yang ada di agama Islam itu kayak apa. Terus kita tuh apa namanya jadi mengagumi banget lah hal-hal yang berkaitan sama hal barat yang tanpa kita sadar itu bertentangan banget sama agama Islam. Terus kayak yang lebih parahnya lagi tuh kita nanti bisa hilang ngerasa identitas kita tuh sebagai seorang muslim gitu loh. Nah, bentuknya Husul Fikri ini bisa melalui kayak bentuk video Mas, kayak di sosial media tuh, terus tontonan yang nggak layak kita tonton, terus kayak bisa lewat juga pendidikan yang secara kita sadar nggak tahu ya. Jadi Husul Fikri ini ya sangat penting ya untuk pengetahuan kita sebagai seorang muslim agar apa Husul Fikri apa namanya kita nggak tahu nih hal-hal apa yang menentang agama Islam dan kita bisa menjauhinya. Ya. Jadi itu sekilas Mas tentang apa Husul Fikri itu apa. Bisa dipahami lah ya, maksudnya bisa dimengerti lah Husul Fikri itu intinya ya ajaran-ajaran dari budaya barat yang menentang agama Islam supaya kita terpengaruhi gitu. Ya. Jadi gitu Mas, mengenai Husul Fikri gitu. Nah, menurut Mas Anggi nih ada nggak sih Mas apa untuk apa sampean nih lihat anak-anak zaman sekarang itu udah terpengaruhi dari Husul Fikri itu apa enggak? Ya menurut saya sih udah kelihatan banget ya. Sekarang tuh banyak yang lebih suka ikut tren luar negeri gitu kan. Barat-baratan ya. Kadang sampai lupa gitu sama budaya dan agamanya sendiri gitu kan. Jelas dong kita lihat aja di media sosial gitu. Banyak yang viral-viral malah kadang bertentangan banget sama nilai-nilai Islam gitu kan. Jadi udah banyak banget ya Mas ya, maksudnya anak-anak yang zaman sekarang itu secara nggak sadar udah terpengaruh sama budaya luar ya. Ya, betul. Oke Mas, Siap. Mas Anggi terima kasih waktunya. Apa sekali lagi telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Ya. Semoga berkah selalu. Ya. Nih, Terima kasih. terima kasih. Agung. Oke, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan mewawancarai sekilas mengenai Husul Fikri bersama rekan saya, Mas Widi ya. Oke Mas, saya langsung nanya aja ya. Mungkin sebelumnya Mas Widi ini pernah dengar nggak sih istilah Husul Fikri itu apa? Kalau istilah Husul Fikri sendiri saya sebenarnya belum pernah dengar ya Mas. Ini itu istilah baru buat saya. Mungkin bisa dikasih penjelasan Mas tentang istilah Husul Fikri sendiri itu. Baik, jadi Husul Fikri itu Mas, jadi istilah dari perang pemikiran dalam arti hal bagaimana cara pola pikir kita, terus apa namanya cara pandang dan budaya kita itu dipengaruhi oleh bangsa barat yang terutama untuk apa namanya menentang agama ajaran Islam. Nah contohnya kayak kita tuh jadi ngerasa sering cuek sama aturan-aturan yang ada di Islam. Terus kita tuh jadi apa namanya mengagumi banget tuh hal-hal yang berkaitan dengan budaya luar yang contohnya yang secara kita nggak sadar itu menentang agama kita gitu. Terus yang paling parahnya itu bisa kita ngerasa tuh kita tuh hilang identitas kita sebagai orang muslim. Jadi kita tuh nggak tahu kalau kita itu sebagai orang muslim, nggak tahu batasan kita itu seperti apa. Nah biasanya tuh Husul Fikri itu bentuknya itu secara halus Mas, kayak mungkin diselipin melalui kayak video, terus tontonan yang emang nggak layak kita tonton, terus kayak bisa juga lewat pendidikan. Jadi benar-benar Husul Fikri itu intinya itu kayak
ini mas apa menentang agama Islam secara nggak langsung biar apa agama Islam tuh apa kedepannya itu populasinya berkurang, jadi budaya barat tuh ingin mempengaruhi itu melewati itu Ghusul Fikri begitu mas. Secara singkatnya sih Ghusul Fikri itu seperti itu. Gitu ya. Nah iya, jadi gini nih mas, setelah penjelasan saya tadi nih ada gambar sedikit lah ya Iya. tentunya. Nah apa namanya, menurut pandangan mas nih untuk Mas Widi sendiri melihat anak-anak biar nggak terbawa arus Ya. oleh bangsa barat terutama, dan agar bisa menahan diri supaya tidak terpengaruhi oleh perang pemikiran atau Ghusul Fikri dari barat gitu mas. Ada nggak mas? Mungkin kalau sedikit dari saya mungkin ya, untuk teman-teman semua terkait transport video tersebut, mungkin kita sendiri sebenarnya harusnya senang ya mas, harus Iya. bangga dengan identitas agama kita sendiri, yaitu agama Islam, dan sebisa mungkin kita bisa menyebarkan agama Islam itu sendiri mas ke khalayak umum maupun dunia ya. Iya, Sedangkan agama Islam itu kan sebenarnya agama yang rahmatan lil alamin ya, iya, agama yang menunjukkan nilai-nilai sosial serta budaya, agama yang menuntun tentang tuntunan akhlak yang Iya. baik itu harus gimana pedulinya terhadap sesama dan sosial itu tadi mas. Terus agama Islam sendiri kan agama yang sebenarnya tuntunan yang diturunkan oleh Allah untuk semua umat di muka bumi ya Iya. mas. Jadi menurut saya itu kita sebisa mungkin harus bisa membawa nilai-nilai agama Islam agar masyarakat itu tahu, oh ini loh agama Islam itu sebenarnya seperti ini, Iya. agama yang menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Dan nilai-nilai tersebut itu yang terkandung dalam agama Islam kan tidak bakal lekang dimakan oleh zaman. Iya. Terus begitu mas. Terus mungkin untuk tambahnya lagi kita harus terus belajar juga ya mas tentang agama Islam, belajar dari sumbernya, belajar dari mungkin imam-imam atau mungkin guru-guru kita yang terpercaya, yang memang mengambil Islam dari sumbernya itu Al-Quran dan Sunnah, yang insya Allah itu akan bagus ya mas, karena kita nggak bakalan mungkin salah jalan ya, kita mengambil guru dan mengambil dasar-dasar dalam agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu mas. Mantap sekali teman-teman, itu pendapat dari Mas Widi ya, pendapat dari Mas Widi tentang pesan-pesan buat anak-anak di luar sana yang biar nggak terpengaruh oleh Ghusul Fikri. Oke, terima kasih Mas Widi sudah menyempatkan waktunya, sudah terima kasih juga sudah bersedia untuk saya wawancara. Oke, terima kasih Mas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman beberapa tanggapan ya dari rekan-rekan saya mengenai saat saya wawancarai tentang topik Ghusul Fikri ini. Nah, jujur saja untuk selama proses wawancara ini saya menyadari ya bahwa banyak dari teman-teman kita yang masih belum tahu atau belum familiar tentang Ghusul Fikri itu apa. Nah, sebagian besar juga baru mendengar istilah Ghusul Fikri. Jadi bisa jadi catatan penting ya buat kita semua bahwa ternyata isu yang sangat besar ini masih kurang disosialisasikan di lingkungan sekitar ya, termasuk di tempat kerja saya. Nah, tapi dari sini nih saya jadi yakin ya edukasi itu sangat penting, dan diskusi kecil seperti ini bisa jadi langkah awal untuk membuka wawasan kita, membuka wawasan teman-teman juga, karena pemikiran yang tidak selalu terlihat itu, tapi tampaknya bisa sangat nyata ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga video ini bisa jadi pemantik untuk kita ya teman-teman, untuk semuanya agar lebih sadar, lebih kritis, dan lebih kuat menjaga nilai-nilai atau ajaran-ajaran kita, agama kita sebagai seorang muslim. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.